Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat bertemu kembali dengan saya Ardan Sirajuddin. Saya adalah Kepala SMK Negeri 1 Atap Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah inovasi dalam pembelajaran, di mana Bapak dan Ibu kita tahu pada saat ini kita dalam masa pandemi. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke sekolah-sekolah bahwa sekolah-sekolah meniadakan tatap muka berganti dengan pembelajaran online. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sesuai dengan temuan dari Charles Darwin yang mengatakan bahwa spesies yang akan bisa bertahan hidup adalah yang paling bisa beradaptasi. Untuk itu, maka SMK Negeri 1 Tuntang juga beradaptasi terhadap perubahan pembelajaran dari manual ke digital. Seperti kita ketahui bahwa selaku kepala sekolah kita harus mengelola sekolah dengan baik melalui sebuah manajemen pendidikan, di mana yang pertama adalah planning atau perencanaan, kemudian yang kedua adalah organizing atau pengelolaan, yang ketiga adalah activating atau pelaksanaan, dan yang keempat adalah controlling atau kepengawasan. Di SMK Negeri 1 Atap Tuntang terkait dengan planning, saya mulai mengemban amanah di sekolah ini sejak Januari 2018. Yang kemudian saya lakukan yang pertama adalah melakukan digitalisasi program sekolah, di mana sekolah merencanakan digitalisasi masuk dalam rencana kerja jangka panjang dan juga rencana kerja tahunan. Kemudian planning yang kedua adalah terkait dengan pelatihan guru. Awalnya sekolah ini berjalan dengan sistem pembelajaran yang manual, di mana guru-guru masih menggunakan kertas untuk proses pelajaran termasuk juga ulangan. Dari situ kemudian saya mulai memigrasi guru-guru saya dari manual ke digital. Saya latih satu persatu sehingga Bapak dan Ibu mulai terbiasa dengan digital. Kemudian langkah kami yang ketiga terkait planning adalah sosialisasi ke siswa, di mana pembelajaran tradisional yang biasanya dilakukan siswa diarahkan untuk ke digital, memerlukan kebiasaan siswa. Kami kawal siswa-siswa itu untuk mulai terbiasa dengan digital. Setelah siswa selesai, langkah selanjutnya adalah gandeng orang tua, karena orang tua adalah faktor penting untuk menentukan keberhasilan program digitalisasi. Planning yang kelima adalah infrastruktur sekolah. Jadi SMK Negeri 1 Tuntang itu adalah sekolah yang memang dalam proses yang masih bergerak untuk maju. Saya datang di awal di situ belum ada jaringan internet, belum ada laboratorium komputer, maka kemudian kami mulai bangun satu persatu untuk mendukung proses digitalisasi sekolah. Kemudian yang kedua adalah organizing. Apa yang dilakukan SMK Negeri 1 Atap Tuntang terkait dengan itu? Yang pertama adalah kami menerbitkan standar operasional prosedur. SOP ini dilakukan untuk menyamakan langkah guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Setelah SOP terbit, langkah kedua adalah sekolah mengeluarkan petunjuk teknis. Ini dilakukan agar guru terkawal belajar, sehingga nanti pelaksanaan PJJ akan menjadi lebih baik juga. Kemudian yang ketiga adalah sekolah meluncurkan sistem informasi sekolah, di mana SIM ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh sekolah untuk memaksimalkan pelaksanaan PJJ. Di mana di sini adalah sekolah mendapatkan data siswa yang punya HP dan siswa yang punya HP dengan kuota penuh, siswa yang punya HP dengan kuota terbatas, dan siswa yang tidak punya HP. Kemudian langkah yang keempat adalah permasalahan yang muncul
dari guru atas kesulitan kemudian diatasi oleh Litbang dengan melakukan pendampingan secara intensif. Kemudian yang terakhir adalah sekolah melaksanakan pemetaan sistem PJJ. Kita punya pelaksanaan PJJ dengan 3 tipe. Yang pertama adalah full daring. Ini dilaksanakan untuk siswa yang mempunyai HP dengan kuota penuh. Kemudian yang kedua adalah semi daring, di mana siswa yang punya HP dengan kualitas kuota internet yang terbatas. Dan yang ketiga adalah luar jaringan bagi siswa yang tidak memiliki HP. Organic management yang ketiga adalah actuating. Actionnya seperti apa? Yang pertama adalah sekolah menetapkan LMS yang digunakan harus sama atau satu platform. Jadi semua guru menggunakan LMS yang sama. Dalam hal ini adalah sekolah menetapkan dengan menggunakan Google Classroom. Kemudian yang kedua adalah standarisasi kelas maya. Jadi struktur penyajian kelas oleh guru-guru terstandar, terdiri dari presensi, kemudian ada pretest, kemudian ada materi, ada post-test, penugasan jika diperlukan. Artinya apa? Ketika post-testnya mempunyai nilai jelek maka muncul tugas. Kalau post-testnya sudah bagus, tugas tidak perlu dimunculkan. Kemudian yang keempat adalah penilaian. Langkah selanjutnya adalah kawal pembelajaran. Jadi pembelajaran tatap muka di SMK Negeri 1 Tuntang dibuat semirip mungkin, jarak jauh itu semirip mungkin dengan tatap muka. Maka setiap Senin itu kepala sekolah melakukan briefing kepada guru-guru, di mana guru-guru satu persatu akan mempresentasikan kelas-kelas maya yang dilaksanakan untuk anak didiknya. Kemudian updating yang keempat adalah pembelajaran terpadu, di mana pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan itu meliputi 3 aspek, kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian yang kelima adalah sesuaikan dengan KALDIK. Artinya pembelajaran dilakukan oleh guru-guru disesuaikan dengan perhitungan minggu efektif sehingga sesuai dengan ketercapaian kurikulum. Nah, yang paling penting juga kami di SMK Negeri 1 Atap Tuntang adalah melakukan controlling. Jadi kepala sekolah bersama tim manajemen mengontrol pembelajaran. Apa saja yang dikontrol, apa saja yang diawasi? Yang pertama adalah briefing kepala sekolah tadi. Jadi guru melakukan presentasi kelas maya yang dibuat di depan manajemen sekolah. Ini untuk melihat sejauh mana kemajuan guru dalam membuat kelas-kelas maya untuk PJJ. Yang kedua adalah pemantauan PJJ. Jadi sekolah membangun aplikasi untuk memantau, antara lain adalah agenda mengajar, jurnal kelas, kemudian laporan perkembangan siswa, dan konseling online. Kemudian yang ketiga adalah informasi setiap hari. Artinya ketika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, maka informasi akan didapatkan. Yang pertama terkait dengan rekap kehadiran guru, yang kedua rekap kehadiran siswa, kemudian berapa jumlah tugas hari itu, dan berapa jumlah penilaian harian. Kemudian yang keempat adalah hasil dari data yang masuk itu dilaporkan secara rutin setiap hari ke orang tua, yang kedua ke pengawas, dan yang ketiga ke dinas pendidikan. Dan yang terakhir adalah supervisi guru. Jadi untuk mengawal pembelajaran lebih baik, maka kepala sekolah melakukan supervisi, meliputi membuat perangkat supervisi, pelaksanaan, dan melakukan pelaporan supervisi. Sebagai contoh, misalkan saya akan menunjukkan apa yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Tuntang. Yang pertama tadi adalah aplikasi yang kami bangun terkait dengan agenda mengajar guru. Jadi misalkan saya akan buka Classroom. Nah, ini merupakan hal yang baru, artinya yang kami temukan sendiri, jadi kami tidak mencontoh dari pihak lain.
terkait dengan controlling PJJ. Pada agenda mengajar guru itu nanti di situ ada instrumen yang akan diisi oleh guru setiap hari dengan deadline waktu adalah jam 2 siang. Jadi misalkan pada agenda mengajar misalkan 15 September misalkan. Oh, ini PTS saya minta maaf, berarti sebelumnya misalkan di 2 September ini ada 13 guru kami dari 16 yang mengajar. Nah, di sini nanti guru-guru akan mengisi yang pertama nama gurunya siapa, kemudian kelas berapa, mapelnya apa, jam keberapa, kegiatan pembelajarannya apa, jumlah seluruh siswa berapa, jumlah siswa yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa, nama siswa yang tidak hadir siapa saja, kemudian adakah tugas yang diberikan ke siswa. Kalau guru ada berarti dia memberi option 1, kalau tidak ada berarti tidak mengisi. Kemudian deskripsi tugas yang diberikan ke siswa itu dituliskan di sini, apa tugasnya. Deadline-nya juga disertakan, itu membantu orang tua bahwa tahu batas tugasnya kapan. Kemudian ada penilaian harian atau tidak, catatannya menonjol apa. Nah, setiap guru setelah selesai mengajar kemudian mengirim. Data yang masuk dari guru-guru ini, deadline waktunya jam 2, kemudian akan diolah oleh kurikulum, sepengetahuan kepala sekolah, menjadi sebuah hasil yang nanti akan dilaporkan ke orang tua, ke pengawas, dan juga ke dinas. Ini misalkan hasil rekap agenda mengajar 22 Juli misalkan ini rekapnya. Nah, misalkan di sini form respon yang tadi dari Google Form itu kemudian data masuk, kemudian direkap per hari, kita pindahkan ke laporan kegiatan belajar siswa SMK Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2020. Nah, hari tanggal berapa, nama gurunya siapa, mapelnya apa, jam ke berapa, ini data lengkap masuk. Nah, masing-masing kelas kemudian dibuat oleh kurikulum, kemudian nanti kurikulum lapor kepala sekolah. Nah, hasil dari rekapan ini kemudian meluncur ke orang tua melalui wali kelas masing-masing, biasanya melalui grup WA orang tua. Kemudian di sini juga ada kita punya statistik. Data statistik ini juga penting untuk mengawal PJJ yang dilaksanakan. Jadi data yang masuk, kemudian nanti setiap hari sekolah tahu ini guru yang hadir ada berapa, yang tidak hadir berapa, itu kelihatan. Maka nanti bisa dihitung persentase kehadiran guru berapa. Kemudian yang kedua, jumlah siswa yang hadir ada berapa, ini juga data masuk. Kemudian total siswanya ada berapa, maka persentase kehadiran siswa pada hari itu ada berapa persen. Nah, kita juga bisa memberikan data tugas. Jadi dalam sehari itu berapa persentase guru yang memberikan tugas itu juga terdata. Ini misalkan jumlah guru total ada 16 yang memberi tugas, total persentasenya 76,19. Demikian juga untuk penilaian harian. Nah, ini bisa menjadi kalau kita bahasa manajemen namanya decision support system atau sistem pendukung keputusan, di mana nanti sekolah akan mengambil keputusan terkait dengan tugas, terkait dengan kehadiran siswa dan sebagainya. Dari aplikasi ini bisa dilakukan. Nah, kemudian kami juga di sini ini ada agenda yang diisi oleh guru. Kami juga membuat ada namanya jurnal kelas. Nah, jurnal kelas ini yang isi adalah ketua kelas atau siswa yang diberi tugas wali kelas untuk mengisi ini. Misalkan ini tanggal 27. Nah, di jurnal kelas ini berisi ada nama guru yang mengajar siapa, kelas berapa, jam ke berapa, mapelnya apa. Nah, ini penting ini, seberapa menarik pembelajaran ini. Nah, data yang masuk dari siswa ini kemudian kami cross-check dengan agenda mengajar guru. Kalau kemudian nanti ada guru yang nilai 1 atau 2, sekolah atau kepala sekolah dalam hal ini bisa mengetahui
sehingga nanti bisa melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang mempunyai nilai yang kurang. Kemudian catatan-catatan dari siswa juga penting, misalkan ada masuk catatan guru yang memberi tugas di luar jam, ada yang gurunya lambat merespon WA, ada yang kemudian soalnya mungkin tidak terlalu jelas. Nah, ini datanya masuk ke sini menjadi masukan untuk kepala sekolah. Di samping itu, dalam controlling juga kami ada bangun namanya laporan perkembangan siswa. Di laporan perkembangan siswa, ini tujuannya adalah mengawal guru-guru untuk memberi laporan nilai-nilai yang sudah dilaksanakan. Nah, kita laksanakan secara tiap bulan. Jadi misalkan di sini guru akan melaporkan nama gurunya siapa, kelas berapa, mapelnya apa, laporannya dikirim apa, tugas, pilihan harian, tengah semester, semester. Kemudian di sini nanti tugas-tugas keberapa. Silakan upload file nilai dalam format Excel. Nah, di sini nanti nilai-nilai nilai dari guru akan masuk ke sekolah atau ke dalam hal ini leading sectornya adalah kurikulum. Kemudian kami juga membangun di sini ada yang namanya laporan orang tua. Ini sudah ada di sini, nanti hasil tadi rekapan dari guru nanti meluncur ke orang tua. Kemudian ada juga rapor nilai untuk dapat nilai-nilai tadi diolah. Kemudian ada BK online dan supervisi guru. Nah, supervisi guru di sini kami juga sudah membangun aplikasinya, yaitu instrumen supervisi. Ini akan kami laksanakan setelah PTS, jadi awal Oktober akan kami laksanakan instrumen supervisi. Di sini ada nama guru siapa, mapelnya apa, programnya apa, kelas berapa, tanggal supervisinya kapan, waktu supervisi, KD-nya apa, jumlah peserta didik berapa, yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Kemudian ini kami juga sudah mengolah dari supervisi yang tatap muka menjadi supervisi yang ala PJJ. Di sini nanti ada pendahuluan, persepsi, tugas, ada kegiatan inti. Nah, di sini sudah kami bangunkan juga supervisinya. Supervisi ini, instrumen ini juga kami bangun sendiri, kami adaptasi dari instrumen yang tatap muka. Nah, satu lagi yang kami bangun untuk mengawal PJJ adalah bimbingan konseling online. Nah, bimbingan konseling online ini karena anak-anak di rumah, maka peran guru BK sangat vital karena di PJJ justru masalah semakin banyak. Yang pertama disebutkan di atas bahwa kami tidak cuma kognitif tapi juga ada afektif dan psikomotor. Contohnya misalkan di afektif dan psikomotor ini kami punya namanya presensi karakter. Nah, di presensi karakter ini misalkan kita tanggal 27 Agustus misalkan, di sini nanti ada nama siswanya siapa, misalkan sembarang saja. Kemudian nanti di sini yang muslim nanti ada sholat duha, misalkan ya, mengaji surat berapa dan sebagainya. Ini tujuan kami untuk mengawal afektif anak-anak, ayat berapa sampai berapa. Kemudian ada juga untuk yang non muslim, ini renungan harian kitab suci Amsal ayat berapa, ini juga nanti anak akan mengisi. Nah, kemudian juga ada psikomotornya adalah untuk meningkatkan karakternya dalam hal ini. Untuk psikomotor nanti di sini di kegiatan meningkatkan ketahanan tubuh ini ada olahraga berjemur. Kemudian karakternya di sini juga sudah kami isikan. Dia misalkan membantu orang tua apa, melipat, menyimpan baju, memasak, membantu jualan dan sebagainya. Nah, ini kami kawal setiap hari. Leading sektornya adalah guru BK. Nah, ini kebaruan yang kami lakukan untuk mengawal pembelajaran jarak jauh sehingga semakin banyak yang terlibat, maka kemudian PJJ akan semakin bagus. Terutama kami akan berikan laporan rutin ke orang tua untuk mengawal orang tua PJJ-nya anak-anaknya di rumah. Demikian dari kami SMK Negeri 1 Tuntang terkait inovasi yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.